DP keceplosan mengakui dirinya memiliki suami. Untuk sesaat ia tampak salah tingkah sebelum berjuang keras untuk meluruskan pernyataannya. Aku belum. Iya, itu hati ta'aruf gitu. Kan sisa umur aku sekarang udah 28. Sisa umur aku nggak mau buat sia-sia, dalam arti kalau mau niat sia-sia dengan pendapatan aku bisa main laki ini, bisa main laki itu, tapi nanti keuntungannya apa gitu. Di tengah kasus hukum Aki J, romantisme Al dan Ariel Tatum ibarat oase untuk keluarga Ahmad Dhani. Kita nantikan saja, akankah Al berani menyatakan cintanya untuk Ariel? Nah pemirsa, kabar romantis juga datang dari pasangan yang baru saja menikah, Okky Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Keduanya menggelar pesta resepsi di Batam. Benarkah kemewahan resepsi menelan angka fantastis miliaran rupiah? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera selama 30 menit ke depan, inilah kabar teraktual yang akan dibahas secara lebih mendalam. Sebab tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Oke, lagi belajar masak. Saya tidak menyangka adalah datang juga keluarga kerajaan Kelantan. Ini berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau di Jakarta kan lebih Minang modern. Ini agak berat sekali kepalanya. Pasangan Raja dan Ratu Sehari itu begitu anggun menebar pesona. Okky Setiana Dewi dan Ori Fitrio tampil mengenakan busana pernikahan Jawa yang disebut Pais Ageng, paduan kebaya dan setelan beskap Raja-Raja Jogja. Di bawah iringan musik gamelan, kedua sejoli pun melangkah perlahan. Pesta resepsi di Batam terkesan lebih sederhana dan sengaja digelar karena dari situlah Okky berasal, kendati kedua orang tuanya berdarah Jawa. Suasana tetap semarak, apalagi dengan hadirnya selebritis seperti Teuku Wisnu. Konsep resepsi keduanya Rio dan Okky memakai adat Jawa gitu. Dan saya lihat bagus sekali yo. Di Batam itu pula, Okky menceritakan pengalaman pertamanya berstatus sebagai istri. Seminggu setelah menjadi suami istri, perbedaannya adalah Okky lagi belajar masak. Ya. Kemarin udah sukses lah buat sarapan. Ini ibadahnya rajin sekali, Masya Allah. Kasih, jadi Okky ya termotivasi juga lah. Pesta di Batam menutup rangkaian pernikahan Okky dan Rio, dan berikut ini adalah fakta-fakta menarik di balik pesta resepsi mereka. Pertama, pesta dihadiri oleh tamu istimewa dari keluarga kerajaan Kelantan, Malaysia. Mereka hadir secara khusus lantaran merasa sangat dekat dengan sosok Okky berkat film Ketika Cinta Bertasbih. Saya Ahmad Baihaqi bin Atiqullah, mewakili rombongan daripada negeri Kelantan, datang ke Batam ini untuk menziarahi saudari Okky Setiana Dewi yang melangsungkan perkahwinannya. Yang saya tidak menyangka adalah datang juga keluarga kerajaan Kelantan. Karena memang dekat hubungan Okky pribadi dengan mereka, sehingga mereka jauh-jauh datang dari Kelantan untuk kemari. Jadi alhamdulillah bersyukur sekali. Kedua, Okky dan Rio ternyata tidak sendirian membiayai pesta kawin mereka, karena ada banyak sumbangan dari kalangan kerabat dan sahabat. Untuk mahligai pelaminan megah di Jakarta yang berornamen kubah Masjid Agung misalnya, merupakan bantuan dari artis senior Eli Kasim. Dekorasi adat Minang ini dari keluarganya Abang, adat Minang. Dan pelaminannya ini dari Tante Eli Kasim. Bersyukur sekali dan berterima kasih kepada Tante Eli Kasim yang telah membuat dekorasi sangat bagus sekali, pelaminan sangat bagus sekali. Sumbangan lain kabarnya juga datang dari rekan artis Okky, Asri Welas, dalam bentuk seperangkat gaun pengantin kebaya yang salah satunya bernilai fantastis, tidak kurang dari 350 juta rupiah. Ini baju Jawa, rancangannya Mbak Asri Welas. Kita berterima kasih sekali pada Mbak Asri. Seneng sih, ya alhamdulillah. Maksudnya Okky, saya bisa bikinin Okky yang kebaya Jawa tapi syar'i ya. Ketiga, pesta resepsi bernuansa Islami sangat kental sesuai permintaan Okky.
Jika di Jakarta ada souvenir Al-Quran, maka di Batam semua petugas wanita diwajibkan berjilbab. Kalau tadi teman-teman lihat semuanya pakai jilbab, karena memang requestnya memang harus menutup aurat pakai jilbab gitu ya, maupun penari maupun pagar ayu semuanya pakai jilbab. Keempat, akhir bulan ini kedua sejoli bertolak ke Kairo, Mesir untuk berbulan madu dilanjutkan perjalanan umroh. Yang menarik, tidak seperti kebanyakan selebritis yang memilih menunda momongan demi karir, Oki justru sebaliknya, merancang untuk segera memiliki anak, bahkan berharap untuk mendapatkan anak kembar. Oki pengen punya anak kembar, 2 kali kembar. Sebuah pesta yang sempurna untuk Oki dan Rio. Tinggal 1 langkah lagi yang kurang, bulan madu di Kairo, Mesir. Luar biasa. Nah pemirsa, sebuah persaingan heboh kembali terjadi antara musuh bebuyutan Julia Perez versus Dewi Persik. Di saat Juppe gagal menikah dengan Gaston, DP ternyata diam-diam sudah akan menikah untuk ketiga kalinya. Benarkah DP menggait pria bule? Apa tanggapan Juppe? Selama saya tidak macam-macam, pasti suami saya pun juga sama. Dan suami saya. Ini yang jalan yang paling aman untuk kita tunda. Dewi Persik kembali menorehkan sensasi. Tanpa diduga, penyanyi yang sudah 2 kali bercerai itu tiba-tiba mengumbar pernyataan mengejutkan. Dirinya sudah memiliki suami. Kalau kekasih hati tidak pernah jauh. Mau di mana saja dia. Kalau saya prinsipnya gini, selama saya tidak macam-macam, pasti suami saya pun juga sama. Dan suami saya. DP keceplosan mengakui dirinya memiliki suami. Untuk sesaat ia tampak salah tingkah sebelum berjuang keras untuk meluruskan pernyataannya. Belum, aku belum. Iya, itu hati ta'aruf gitu. Kan sisa umur aku sekarang udah 28. Sisa umur aku nggak mau buat sia-sia, dalam arti kalau mau niat sia-sia dengan pendapatan aku bisa main laki ini, bisa main laki itu, tapi nanti keuntungannya apa gitu. Susah payah DP menarik ucapannya, tetapi hal itu ternyata bukan sekedar basa-basi. Belakangan terkuak, DP memang sudah sangat intim dengan pengusaha kaya berdarah Tionghoa bernama Johnson. Bahkan anak angkat DP, Felix Jibril, hangat memanggil sang ayah dengan sebutan Papa Johnson. Jadi kalau ada cowok nanti ini siapa? Oh, Papa Gegep namanya siapa? Orang biasa, Mbak. Orang biasa yang mau berusaha. Kalau orang biasa yang mau berusaha berarti tandanya pengusaha kan? Oriental. Di saat DP bahagia bersama sang suami, nasib tragis justru dialami musuh bebuyutannya, Julia Perez. Relasi Juppe dan Gaston diisukan makin pudar. Bahkan pernikahan yang sudah disiapkan dibatalkan. Kita tunda dulu aja lah resepsinya. Aku pikir ini yang jalan yang paling aman untuk kita tunda. Lagi pula Gaston juga kita nggak tahu dia tahun depan mau di mana. Aku jadi harus pikirin banyak hal gitu. Juppe mengaku ragu dengan masa depan rumah tangganya bersama Gaston yang karir sepak bolanya serba tidak jelas. Juppe khawatir Gaston bakal kembali ke kampung halamannya di Argentina. Pokoknya gue udah klop lah berdua. Nah tapi ini gak cuma sekedar klop, sekedar bagaimana nih prospek ke belakangnya, kita ke depannya bagaimana nih Gaston sayang. Aku mau punya anak dan aku mau stay di Indonesia. Nah komitmen itu bukan komitmen lebih heboh di pestanya, bukan. Saya lebih ke what you gonna do after. Satu dekade sudah RCTI menggelar ajang pencarian bakat bergengsi terbaik dan terlama yang bertahan di Indonesia melalui Indonesian Idol. 10 tahun sudah Indonesian Idol mewujudkan mimpi banyak orang dengan melahirkan talenta-talenta istimewa di industri hiburan nasional. Siapakah yang akan menjadi idola Indonesia berikutnya? Nantikan hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan Anda dalam menyimak kabar teraktual yang dibahas secara lebih mendalam. Saya Anastasia Vera pamit undur diri.
Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis, serta cek dan dicek setiap Rabu dan Sabtu pukul 4 sore hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.